baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah SPM A1 dengan dosen pengampu Bu Sri Dewi Etmawati, akan mempresentasikan materi kita yaitu strategic planning. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami, yaitu saya yang pertama, Lutfia Aziza Isran dengan NIM 3057 sebagai moderator, lalu rekan-rekan saya. Dan Kasifa Oktori dengan NIM 3027. Saya Divarania Nur Azizi dengan NIM akhir 3055. Sebelum itu, untuk submateri mengenai strategic planning, yaitu ada 12. Yang pertama, konsep dasar dan hubungan strategic planning dengan strategic formulation, evolusi histori strategic planning, manfaat strategic planning bagi organisasi, keterbatasan dan karakteristik organisasi yang membutuhkan strategic planning, program dan hubungan internasional, gaya manajemen puncak dan analisis program baru, analisis investasi modal, organisasi untuk analisis value chain, activity based costing, penggunaan informasi ABC, dan proses strategic planning. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Diva. Kepada Diva, disilakan. Baik, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar dan hubungan strategic planning dengan strategic formulation. Next. Nah, teman-teman, strategic planning ini itu tuh merupakan suatu komponen fundamental dalam sistem pengendalian manajemen yang berfokus pada implementasi strategi jangka panjang dari organisasi. Nah, menurut Anthony dan Govinda Rajan, strategic planning adalah proses untuk memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan memperkirakan alokasi sumber daya untuk setiap program selama beberapa tahun ke depan. Nah, kalau strategic planning ini, dia berfokus pada implementasi strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun karakteristik dari strategic planning ini yang pertama, yaitu berorientasi pada implementasi strategi atau pelaksanaan dari strategi tersebut. Nah, yang kedua, strategic planning ini dia visioner, yaitu memandang periode 3 sampai 5 tahun ke depan. Yang ketiga, yaitu menghasilkan ataupun outputnya berupa dokumen rencana strategis. Dan yang terakhir, strategic planning ini melibatkan analisis mendalam tentang program dan alokasi sumber daya. Boleh next. Nah, untuk selanjutnya itu ada strategic planning versus dengan strategic formulation. Nah, apa sih teman-teman perbedaan dari strategic planning dan strategic formulation ini? Nah, kalau misalnya strategic formulation itu, dia itu merupakan proses bagaimana untuk menciptakan strategi yang baru dan menentukan tujuan organisasi yang dimana dalam penetapan strategi formulation ini yang paling diperlukan itu kreativitas dan inovasi. Nah, kalau misalnya strategic planning, dia itu berfokus pada bagaimana kita mengimplementasi strategi tersebut melalui program-program yang telah ditetapkan yang bersifat sistematis dan terstruktur. Nah, proses strategic planning ini dia itu sangat sistematis dan dengan jadwal yang telah ditentukan dan prosedur yang telah ditetapkan. Biasanya strategic planning ini berlangsung secara tahunan. Kalau misalnya strategic formulation, biasanya dia tuh nggak bersifat sistematis, teman-teman. Dimana kalau misalnya nanti pada perjalanan operasional organisasi itu menemukan suatu hal-hal atau suatu temuan-temuan yang bisa dipertimbangkan, maka strategi formulation ini dapat mempertimbangkan temuan-temuan tersebut sehingga strategi-strategi yang awalnya sudah jadi itu ditinjau ulang sebagai respon terhadap peluang atau ancaman yang akan dirasakan. Nah, kalau contoh singkatnya nih, strategi formulation itu misalnya organisasi memutuskan untuk diversifikasi ke pasar konsumen. Nah, strategic planning-nya ini cara untuk melaksanakan yang tadi. Jadi kayak strategi planning-nya itu dia menentukan cara diversifikasinya, memilih lini produknya, dan menetapkan saluran distribusinya. Boleh next.
Nah, yang kedua itu ada evolusi historis dari strategic planning. Nah, evolusi historis dari strategic planning ini itu pertama dimulai dari akhir tahun 1950-an, yaitu dengan beberapa perusahaan itu memulai sistem perencanaan strategis yang formal. Yang sebelumnya hampir semua organisasi dengan melakukan proses perencanaan itu tidak sistematis gitu. Jadi pada awal tahun tersebut masih belum menemukan adanya tanda-tanda kesuksesan kesuksesan dalam perencanaan strategis. Karena pada saat itu data yang diperlukan itu jauh lebih terperinci dari yang seharusnya gitu. Jadi pada tahun 1950-an itu mereka belum memperkirakan sejauh mana data yang diperlukan. Jadi mereka masih dari perencanaan strategis itu belum dijalankan. Nah, namun saat sekarang setelah banyak organisasi yang menghargai dari keunggulan dari pembuatan rencana untuk 3 atau 5 tahun ke depan. Karena pada saat ini orang-orang itu telah merasakan dampaknya gitu. Bagaimana strategic planning ini sangat berpengaruh pada kesuksesan dan kelancaran keberlanjutan dari perusahaan atau organisasi. Boleh next. Yang selanjutnya itu yang ketiga adalah manfaat strategic planning bagi organisasi. Next. Nah, strategic planning yang formal ini memberikan 4 manfaat utama nih bagi organisasi. Yang pertama itu, proses strategic planning ini sebagai kerangka pengembangan anggaran. Nah, strategic planning ini memberikan panduan jangka panjang terkait dengan penyusunan anggaran tahunan. Nah, dengan adanya strategic planning ini, organisasi dapat memastikan alokasi sumber daya itu sangat sesuai dengan tujuan strategis dari organisasi. Nah, yang kedua itu ada alat pengembangan manajemen. Nah, dari strategic planning ini menghasilkan eh, dalam pemutusan strategic planning ini memerlukan proses diskusi dan analisis yang mendalam terkait dengan strategic planning yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran atau sarana pengembangan bagi manajer dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, dengan eh, alat pengembangan ini maksudnya itu dia tuh karena manajer ini melakukan diskusi dan analisis bersama-sama, itu kan proses yang dilakukan itu sangat membantu dalam perkembangan berpikir tentang bagaimana strategi dan implementasinya. Nah, proses-proses dalam penentuan strategic planning tadi itulah dinilai sangat penting daripada outputnya karena dengan proses perencanaan itu dia dapat memberikan pengalaman berharga bagi manajer dalam menganalisis situasi, mengembangkan alternatif, dan membuat keputusan strategis. Yang ketiga, itu manfaat dari strategic planning adalah pemikiran jangka panjang. Nah, karena strategic planning tadi itu bersifat visioner, yaitu 3 sampai 5 tahun ke depan, jadi strategic planning ini memaksa manajemen untuk meluangkan waktunya memikirkan isu-isu panjang bukan hanya urusan operasional sehari-hari. Strategic planning ini memaksa manajer untuk memikirkan isu-isu jangka panjang yang bersifat penting yang dapat mempengaruhi jalannya organisasi. Nah, yang keempat itu ada penyelarasan manajer. Maksudnya di penyelarasan manajer ini yaitu penyelarasan terkait dengan strategi korporatnya dan strategi individu. Nah, jadi penyelesaian manajer ini dengan melakukannya strategic planning, itu kan prosesnya ada melalui debat, negosiasi, dan diskusi selama proses perencanaannya. Nah, itu melibatkan seluruh manajer. Jadi, dengan adanya strategic planner ini, seluruh manajer itu dapat memahami dan menyelaraskan diri dengan strategi perusahaan. Nah, dalam prosesnya itu, mereka itu menyatukan dan melaraskan manajer dengan strategi tersebut dan mengungkapkan implikasi dari strategi korporat bagi manajer individu. Boleh next? Yang selanjutnya itu ada keterbatasan dan karakteristik organisasi yang membutuhkan strategic planning. Next. Nah,
Adapun misalnya strategic planning ini memiliki banyak manfaat, namun dia juga memiliki keterbatasan potensial. Nah, yang pertama itu eh, selalu ada kemungkinan atau bahaya bahwa perencanaan atau strategic planning ini dapat berakhir menjadi formalitas saja tanpa pemikiran strategis. Eh, nggak dapat dipungkiri bahwa kalau misalnya dalam proses strategic planning ini eh, perencanaan yang dilakukan itu hanya dilakukan untuk memenuhi kewajibannya saja tanpa ada kayak makna ataupun value dari melakukannya strategic planning tersebut. Nah, jangan sampai hal tersebut terjadi karena kalau dalam perumusan strategic planning itu harus benar-benar dipikirkan secara matang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, yang nomor dua itu organisasi itu mungkin saja menciptakan departemen strategic planning yang besar dan mendelegasikan seluruhnya kepada departemen tersebut. Nah, jadi sehingga eh, masukkan departemennya biar sustain gitu. Bagaimana dia bisa mengurangi biaya, bagaimana dia bisa mencapai tujuan organisasi perusahaan. Karena se untuk strategi planning itu telah dialih pindahkan semuanya kepada departemen strategic planning tersebut sehingga manajer lini lain itu mereka nggak dapat manfaatnya dan nggak dapat apa namanya ya nggak dapat pelajarannya gitu bagaimana cara untuk strategic planning tersebut karena udah dijalankan oleh departemen tersebut. Yang ketiga itu strategic planning ini memakan waktu dan mahal karena strategic planning ini sangat perlu analisis teman-teman jadi memerlukan waktu serta biayanya yang tidak murah. Adapun organisasi yang membutuhkan strategic planning formal yaitu yang pertama, organisasi tersebut besar dan kompleks dengan berbagai macam unit bisnis. Yang kedua, perusahaan itu menghadapi ketidakpastian lingkungan bisnis yang tinggi. Yang namun, organisasi ini dapat dengan fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan. Yang ketiga, organisasi ini memiliki komitmen yang tinggi dengan manajemen puncak. Yang keempat, perusahaan ini membutuhkan koordinasi antar unit yang efektif. Nah, organisasi yang sekiranya kurang memerlukan strategic planning yang formal itu yang pertama, organisasi kecil dan sederhana. Yang kedua, perusahaan dalam lingkungan bisnis yang stabil. Yang ketiga, organisasi tanpa komitmen manajemen puncak. Nah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Diva atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yaitu struktur program dan hubungan organisasional akan saya jelaskan. Dalam perencanaan strategis, program adalah aktivitas-aktivitas besar yang akan dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya, yang berisi alokasi sumber daya untuk produk atau layanan tertentu. Nah, untuk perusahaan jasa dan perusahaan industri sendiri itu punya perbedaan dalam programnya. Kalau untuk perusahaan jasa, itu ada produk atau keluarga produk, R&D, aktivitas administrasi, dan rencana akuisisi. Sedangkan kalau untuk perusahaan industri itu program biasanya sesuai dengan jenis layanan yang diberikan. Contohnya untuk perusahaan industri itu ada PT Astra Indonesia yang mana programnya itu dibagi berdasarkan produk atau merek. Seperti program Toyota, program Honda, program Komatsu, Daihatsu, dan lain-lain. Terus untuk perusahaan jasa sendiri, itu programnya cenderung sesuai dengan jenis layanan atau unit geografis. Contohnya, PT Telkom Indonesia itu programnya itu dibagi berdasarkan jenis layanan yang diberikan. Misalnya program IndiHome itu fokus pada pengembangan layanan internet, TV kabel, dan telepon rumahan. Untuk Telkomsel mengelola layanan seluler seperti prabayar, pasca bayar, dan data.
Rencana strategis biasanya mencakup periode 3 sampai 5 tahun ke depan. Mengapa 5 tahun? Karena dampak dari keputusan besar seperti luncur produk baru atau beli mesin besar biasanya baru terasa dalam jangka panjang. Nah, di dalamnya itu ada perkiraan kasar untuk pendapatan, pengeluaran, dan pengeluaran modal untuk setiap program. Selanjutnya, organizational relationships atau hubungan organisasional. Siapa aja sih yang perencanaan strategis ini adalah proses kolaborasi antara manajemen senior, manajer unit, dan staf pendukung. Nah, siapa aja sih yang terlibat dalam proses perencanaan strategis? Yaitu proses ini melibatkan yang pertama manajer senior yaitu, atau pimpinan tertinggi, manajer unit bisnis atau kepala divisi atau cabang, dan staf perencana atau tim yang membantu analisis dan koordinasi. Nah, bagaimana peran dan hubungan mereka? Untuk peran krusial staf itu memastikan program berjalan lancar, formatnya seragam, dan datanya terkumpul. Staf juga harus menjadi katalis atau fasilitator atau pemicu dan pendorong, bukan pengambil keputusan. Nah, kalau manajer unit bisnis itu adalah orang yang di lapangan, yang paling memahami kondisi bisnis atau lapangan, atau kondisi bisnis mereka. Nah, tugas mereka adalah menyusun rancangan awal rencana strategis untuk unitnya. Sedangkan kalau manajemen senior itu memberikan arahan strategis awal atau guidelines dan memiliki wewenang akhir untuk menyetujui rencana. Nah, eh, poin penting di sini, jika staf pusat terlalu dominan dan terlihat seperti mengarahkan rencana, maka manajer unit bisnis bisa saja menjadi tidak jujur dan enggan berdiskusi. Ini akan menghasilkan rencana yang tidak realistis. Intinya, kalau di buku itu menekankan bahwa jika staf pusat terlalu dominan, manajer unit bisnis ini akan enggan untuk berdiskusi secara terbuka dan malah merusak tujuan rencana. Nah, kolaborasi dan komunikasi yang sehat antara manajemen puncak atau yang punya misi dan manajer unit yang punya realitas di lapangan menjadi kunci sukses strategic planning. Selanjutnya, gaya manajemen puncak dan analisis program baru. Sistem perencanaan strategis harus disesuaikan dengan gaya sang pemimpin. Jika tidak, sistem itu tidak akan hidup dan hanya dianggap sebagai formalitas belaka. Nah, cara seorang pemimpin, CEO atau direktur utama dalam mengelola perusahaannya sangat mempengaruhi bagaimana proses perencanaan strategis dilakukan. Tidak ada gaya yang salah, yang penting sistem perencanaannya harus disesuaikan sesuai gaya CEO itu masing-masing. Nah, menurut buku Govinda Rajan, itu ada 3 macam gaya manajemen puncak atau gaya CEO. Nah, yang pertama itu CEO yang tidak suka formalitas. Eh, Yaitu CEO yang lebih suka mengambil keputusan berdasarkan diskusi informal dan pengalaman tanpa banyak dokumen dan prosedur. Contohnya, jika controller atau kepala bagian keuangan memaksa menerapkan sistem formal yang rumit, sistem itu tidak akan dipakai oleh CEO dan akhirnya hanya jadi pajangan. Yang kedua, contoh yang CEO yang anti paperwork tapi butuh kerangka. Nah, CEO jenis ini menginginkan rencana tapi tidak suka dengan dokumen yang bertele-tele. Solusinya, sistem perencanaan harus ada, tetapi lebih menekankan pada diskusi dan dokumen yang singkat. Lalu CEO yang suka analisis mendalam, yaitu CEO yang detail, suka data, dan ingin semua rencana didokumentasikan dengan rapi. Untuk gaya ini, sistem perencanaannya bisa lebih kompleks dan formal. Selanjutnya, analisis program. Nah, analisis program baru. Nah, menganalisis program baru yang diusulkan adalah proses untuk menilai ide-ide bisnis baru sebelum benar-benar dijalankan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan hanya menginvestasikan sumber dayanya pada program yang paling potensial. Nah, eh, prinsip analisis program baru ini ada 3. Yang pertama, sumber ide bisa dari mana saja.
Jadi bisa datang dari CEO, staff, atau bahkan dari level bawah organisasi. Contohnya pada yang di buku Govinda Rajan ya, itu ide post-it notes di 3M atau 3M justru datang dari karyawan level bawah, bukan dari CEO. Nah, selanjutnya proses bertahap bukan sekali putus. Keputusan untuk menjalankan program baru sebaiknya dilakukan dalam beberapa tahap kecil seperti uji coba. Jangan langsung menggelontorkan semua dana. Sebelum meluncurkan produk baru secara nasional, perusahaan harus sebaiknya melakukan uji coba di lab, lalu pabrik percontohan, dan akhirnya uji pasar. Nah, yang terakhir, prinsip yang terakhir, tidak semua program bisa dinilai dengan angka. Teknik seperti net present value atau internal rate of return memang bagus, tapi tidak selalu bisa diterapkan. Nah, selanjutnya analisis investasi modal. Analisis investasi modal adalah proses formal untuk mengevaluasi usulan pengeluaran modal besar, seperti beli mesin baru, bangun pabrik, atau akuisisi perusahaan. Tujuannya untuk memastikan uang perusahaan diinvestasikan di proyek yang paling menguntungkan. Nah, teknik analisis yang digunakan itu ada dua, yaitu NPV dan IRR. Untuk NPV sendiri itu menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar. Nah, untuk keterangannya sendiri, si F itu cash flow atau arus kas, T itu jumlah periode waktu, terus R adalah tingkat, ya, R itu adalah tingkat diskonto, dan I0 itu investasi awal. Yang di IRR juga, uh, kalau NPV itu menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas keluar dan masuk. Sedangkan IRR itu menghitung tingkat bunga yang membuat NPV-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau di NPV, kalau misalnya NPV-nya positif, maka proyek itu bisa kita terima atau kita jalankan. Contohnya, kalau proyek beli mesin baru punya NPV positif 2 miliar, maka proyek itu bisa kita ambil. Lalu untuk IRR, jika IRR lebih dari biaya modal perusahaan, maka proyek itu bisa diterima. Contohnya, jika IRR proyek 15%, sementara biaya modal perusahaan itu 12%, maka bisa diambil proyek tersebut. Nah, kenapa tidak semua proyek perlu dihitung dengan NPV atau IRR? Nah, ada 4 alasan menurut buku Govinda Rajan. Yang pertama, sudah jelas menguntungkan. Contohnya, mesin baru yang bisa balik modal dalam 1 tahun itu tidak perlu dihitung NPV yang rumit. Yang kedua, tujuan investasi bukan hanya profit. Investasi untuk kepatuhan hukum, keselamatan, atau CSR. Contohnya itu PT Pertamina yang membangun SPBU dengan fasilitas lengkap di daerah terpencil. NPV-nya mungkin saja negatif, tapi tujuannya kan adalah pelayanan publik. Jadi nggak perlu dihitung dengan NPV sebenarnya. Lalu ketidakpastian data sangat tinggi. Untuk produk baru yang belum ada pasarnya, estimasi penjualannya terlalu spekulatif. Selanjutnya tidak ada pilihan lain. Investasi wajib karena peraturan. Contohnya, semua pabrik PT Semen Indonesia harus investasi di alat pengendali polusi untuk mematuhi peraturan lingkungan yang hidup. Tidak ada opsi untuk tidak investasi. Nah, implementasi dalam sistem perusahaannya, yaitu yang pertama ada aturan dan prosedur atau rules, yang mana perusahaan punya batasan wewenang approval. Contohnya, untuk proyek yang kecil dari 1M, itu terbatas untuk disetujui plan manager. Untuk proyek rentang 1-10 miliar, itu bisa disetujui oleh direktur operasional. Sedangkan untuk yang besar dari 10 miliar hanya bisa disetujui oleh direktur utama dan board of directors. Jadi itu membatasi wewenang approvalnya. Nah, yang kedua, menghindari manipulasi data atau avoiding manipulation. Misalnya sponsor proyek yang ngotot bisa membuat estimasi yang terlalu optimis agar proyeknya disetujui. Solusinya adalah analis harus kritis dan cek track record si sponsor tersebut, yang ngotot tersebut. Nah, data dari manajer yang punya reputasi baik
lebih bisa dipercaya. Nah, selanjutnya model analisis yang lebih canggih atau models. Untuk proyek yang sangat besar dan kompleks digunakan teknik seperti yang pertama sensitivity analysis, yaitu apa yang terjadi jika harga jual turun 10%. Terus skenario planning, misalnya skenario terbaik, terburuk, dan yang paling mungkin itu harus diperkirakan. Lalu decision tree analysis, memetakan berbagai keputusan dan kemungkinan hasilnya. Lalu risk analysis, yaitu mengevaluasi tingkat ketidakpastian proyek atau risikonya. Lalu simulation, yaitu memodelkan kemungkinan hasil berdasarkan variasi input. Lalu game theory, yaitu memprediksi tindakan pesaing. Option pricing models, yaitu menilai investasi yang fleksibel seperti opsi. Dan contingent claims analysis, yaitu menilai nilai proyek dengan mempertimbangkan berbagai hasil yang mungkin terjadi di masa depan, seperti opsi keuangan. Nah, selanjutnya organisasi untuk analisis. Organization for Analysis merujuk pada bagaimana perusahaan mengorganisir sumber daya dan prosesnya untuk mengevaluasi usulan program atau proyek investasi, terutama yang berskala besar dan kompleks. Nah, yang pertama itu tim analis multifungsional, yaitu proposal yang sangat besar dan penting sering dievaluasi oleh tim yang terdiri dari berbagai fungsi, yaitu keuangan, pemasaran, produksi, dan lain-lain. Nah, proses ini bisa memakan waktu 1 tahun atau lebih. Yang kedua, proses persetujuan berlapis. Bahkan untuk proses kecil pun biasanya diskusi mendalam itu tetap ada antara pengusul proposal dan staf kantor pusat. Nah, untuk proposal penting, bisa sampai selusin eksekutif yang harus menyetujui sebelum diajukan ke CEO. Nah, yang ketiga, peran CEO dan iterasi analisis. CEO dapat mengembalikan proposal beberapa kali untuk analisis lebih lanjut sebelum keputusan akhir diambil. Nah, keputusan untuk melanjutkan seringkali melalui tahapan pengembangan dan pengujian berturut-turut sebelum implementasi penuh. Yang keempat, penggunaan sistem pakar atau expert systems. Teknologi perangkat lunak komputer dapat digunakan untuk memfasilitasi analisis kelompok. Nah, setiap peserta dapat memberi suara dan memberi peringkat pada kriteria penilaian proyek. Hasilnya ditabulasi oleh komputer untuk mengungkap ketidakkonsistenan atau kesalahpahaman sehingga membantu mencapai konsensus. Yang terakhir, tidak ada jadwal atau timetable yang tetap. Tidak ada jadwal tetap untuk menganalisis proposal investasi. Analisis dapat dimulai kapan saja sumber daya tersedia. Proposal yang disetujui dikumpulkan sepanjang tahun untuk dimasukkan ke dalam anggaran modal. Jika proposal melewatkan batas waktu untuk anggaran tahun berikutnya, maka persetujuan formalnya biasanya harus menunggu hingga tahun berikutnya, kecuali ada keadaan khusus. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya, yaitu analisis value chain, akan dijelaskan oleh Frianka. Kepada Frianka, kita persilahkan. Baiklah, langsung aja sih kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu analisis value chain. Nah, secara sederhana value chain ini adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan sebuah perusahaan dari membeli bahan baku sampai itu sampai nanti segabaran value chain. Yang area fokus pertama itu ada keterkaitan dengan pemasok. Ini tuh kita tuh membangun hubungan strategis dengan pemasok. Ide dasarnya itu adalah menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan, di mana efisiensi dari satu pihak bisa menguntungkan pihak lainnya. Teman-teman bisa lihat dari gambar exhibit 3 ini, kita bayangkan itu tuh aliran atau rantai yang berjalan dari kiri ke kanan. Uh, uh, yang dimana di kiri ini kita bisa lihat yaitu suppliers atau pemasok dari pemasok kita. Nah, ini tuh adalah sumber paling hulu atau sumber awalnya. Nah, lalu kita bergerak ke suppliers di mana ini tuh langsung dari perusahaan kita.
Dan yang terakhir kita tuh sampainya di firm atau perusahaan kita sendiri. Nah, panah-panah yang menghubungkan ketiganya ini tuh menunjukkan bahwa peluang peningkatan profit itu tidak hanya bisa dicari di dalam perusahaan kita sendiri, tetapi justru bisa datang dari kita memperkuat hubungan dan koordinasi dan seluruh rantai pemasok ke arah hulu. Next. Nah, selanjutnya keterkaitan yang kedua adalah keterkaitan dengan pelanggan. Nah, prinsipnya itu mirip bagaimana kita tuh menciptakan efisiensi melalui integrasi. Bisa dilihat lagi dari gambar exhibit 4 ini, kita mulai dari firm atau dari perusahaan kita sendiri. Lalu kita produk kita itu langsung bergerak ke customer atau pelanggan langsung kita. Dan bisa berlanjut ke customer atau pelanggan uh, dari pelanggan kita. Misalnya nih, jika kita tuh adalah produsen kain, pelanggan kita adalah pabrik garment. Nah, dan bagi pelanggan mereka tuh adalah toko pakaian. Sama seperti penjelasan eksibit 8.3 tadi tuh, panah yang menghubungkan mereka tuh uh, menunjukkan bahwa lebar dan terintegrasi dan berkolaborasi dengan pelanggan. Intinya itu kita dengan memahami proses bisnis pelanggan kita dan berkoordinasi dengan mereka itu bisa menjadi yang menguntungkan kedua terkaitan proses internal yang dimana di dalam perusahaan sendiri itu atau di semua departemen itu saling terhubung. Nah, misalnya di McDonald's buat promo tanpa berkoordinasi dengan tim produksi. Nah, promo yang mendadak tuh kan bisa menyebabkan antrian panjang dan kehabisan stok yang justru akan mengecewakan pelanggan. Jadi, koordinasi internal itu krusial adanya. Dan ada juga peningkatan efisiensi pertahapan di mana analisis value chain itu bertujuan untuk memindahkan material dengan biaya terendah dan waktu tercepat. Nah, efisiensi itu dapat ditingkatkan melalui penyederhanaan desain, otomasi produksi, dan optimasi distribusi, seperti yang dilakukan oleh produsen VCR Jepang dan PNG. Nah, next. Sekarang kita masuk ke poin 10, yaitu activity based costing, yang dimana uh, activity based costing atau ABC ini adalah evolusi dari sistem biaya tradisional, yang dimana dulu biaya overhead pabrik itu dialokasikan berdasarkan jumlah jam tenaga kerja. Tapi kan di era manufaktur modern yang serba otomatis, biaya tenaga kerja itu sudah tidak signifikan lagi, dan sistem lama tuh menjadi tidak akurat. Nah, di sini tuh ada konsep dasar dari activity based costing. Yang pertama tuh ada aktivitas yang mana fokusnya beralih dari departemen biaya ke aktivitas yang sebenarnya dilakukan, seperti kita memesan bahan baku atau menyetel mesin. Lalu ada cost driver. Nah, di cost driver ini uh, adalah pemicu biaya yang menggantikan basis alokasi tradisional. Cost driver ini benar-benar merefleksikan penyebab naik turunnya sebuah biaya. Bisa hmm, di teman-teman lihat dari contoh cost driver ini, yaitu biaya di departemen pengadaan itu lebih dipengaruhi oleh uh, berapa kali kita memesan, bukan berapa lama pekerja itu langsung mengerjakannya. Lalu ada biaya memindahkan material di pabrik, mungkin lebih dipengaruhi oleh berapa banyak bagian yang dipindahkan. Lalu juga ada biaya konversi yang mana gabungan biaya tenaga kerja dan overhead pabrik itu untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Next.
Nah, lalu seperti apa sih penerapan activity based costing itu di dunia nyata? Di sini ya aku udah kasih contoh penerapan ABC di berbagai perusahaan. Nah, teman-teman bisa lihat ini yang pertama ada contoh dari General Motors. Dia tuh menggunakan sistem activity based costing yang sangat detail dengan ribuan pool biaya untuk memutuskan komponen mana yang harus dibuat sendiri atau dia beli dari luar. Selanjutnya ada dari Scatter Billows yang dimana divisi dari Scofield Corporation menggunakan analisis ABC untuk mengevaluasi ulang strategi pemasaran dan lini produknya. Lalu sistem barunya juga memiliki 28 activity cost pools dan 16 cost drivers yang jauh lebih detail dibanding sistem lama yang hanya memiliki 5 cost pools dengan satu cost driver berupa tenaga kerja langsung. Lalu ada Safe di Bangladesh. Ini tuh dia sebuah lembaga keuangan mikro. Dia tuh menggunakan activity based costing itu untuk menganalisis biaya sebenarnya dari produk tabungan mereka. Nah, ternyata satu produk itu justru berkembang terlalu cepat dan kurang menguntungkan sehingga mereka memutuskan untuk mengurangi pemasarannya. Boleh next. Nah, mengapa uh, activity based costing itu bisa menjadi sangat relevan di dalam konteks modern. Teman-teman, jawabannya tuh ada pada akal sehat. Dimana dulu tuh pabrik kan hanya memproduksi sedikit varian produk ya, sehingga sistem tradisional itu masih cukup baik. Nah, sekarang dengan beragamnya produk atau biaya overhead lah yang mendominasi, activity based costing itu uh, memastikan bahwa biaya overhead ini tuh dialokasikan secara adil dan proporsional kepada produk berdasarkan aktivitas yang benar-benar menyebabkannya. Uh, Next, kita masuk ke kegunaan informasi activity based costing. Next. Nah, informasi base costing ini tuh bisa kita gunakan dalam perencanaan strategis. Uh, dari activity based costing ini itu bukan hanya untuk laporan keuangan, tapi dia tuh sangat powerful juga untuk perencanaan strategis. Activity based costing ini memberikan insight mendalam tentang hubungan antara karakteristik produk dan biayanya. Dia mengungkapkan bahwa produk yang kompleks itu memiliki uh, biaya desain dan produksi itu yang lebih tinggi. Nah, kalau produk dengan volume rendah, biaya per unitnya itu bisa lebih mahal. Dan yang terakhir tuh ada produk yang sering ganti setup mesin atau sering ada perubahan desain. Itu tuh juga bisa lebih mahal. Nah, dari insight itu tuh dia mendorong perusahaan itu untuk mengambil keputusan strategis seperti menyederhanakan lini produk, lalu menetapkan harga yang lebih akurat, juga memutuskan untuk membuat atau membeli suatu komponen, serta merancang ulang produk itu agar lebih sederhana. Nah, eh, dampak pada kebijakan perusahaan, informasi tentang besarnya nih perbedaan biaya itu dapat mengarah pada perubahan kebijakan perusahaan yang signifikan. Itu meliputi perubahan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu untuk mendorong perusahaan mengambil keputusan strategis. Juga teman-teman bisa lihat dari beberapa contoh penerapan activities based costing yang berhasil diterapkan. Yang pertama dari Chrysler 1992. Dulu dia tuh ada perdebatan nih tentang berapa banyak wiring harness yang optimal untuk minivan mereka. Nah, ada orang yang mengusul satu, ada yang mengusul 9 dengan analisis activity based costing ini di seluruh proses produksi. Mereka menemukan angka yang paling efisiennya adalah 2. Jadi keputusan
objektif yang dan menghemat biaya yang mereka dapatkan. Lalu next. Lalu ada pada Naval Air Depot atau Jack's Fund File, di mana dia menginvestasikan 100.000 dolar selama 6 bulan untuk implementasi activity based costing. Jadi karena mereka menggunakan activity based costing ini, mereka tuh berhasil menghemat 200 juta dolar per tahunnya. Nah, efisiensinya kan luar biasa. Bisa dilihat dari jarak perpindahan part pesawat yang turun 80%, lalu total jumlah langkah kerja juga turun 91%. Juga ada perubahan kepemilikan tugas yang berkurang 92%. Nah, juga ada contoh lainnya seperti Procter dan Gamble, di mana mereka tuh menyadari bahwa terlalu banyak variasi kemasan uh, itu bisa buat biaya tuh lebih mahal dengan mengstandarisasi hanya menggunakan dua kemasan dasar untuk sampo di Amerika Serikat. Mereka berhasil menghasilkan penghematan sebesar 25 juta per tahunnya. Lalu ada juga General Motors, juga mereka menyederhanakan operasi dengan mengurangi jumlah model mobil di Amerika Serikat dari 53 menjadi 44 dan menggabungkan divisi Pontiac dan GMC untuk menyederhanakan pemasaran. Okay, next. Selanjutnya kita masuk ke proses perencanaan strategis. Next. Pada proses perencanaan strategis ini, kan setelahnya kan kita punya alat-alat seperti analisis value chain dan activity based costing. Tuh bagaimana nih perusahaan itu menuangkannya ke dalam rencana yang terstruktur. Nah, dari itulah fungsi dari proses perencanaan strategis ini. Nah, proses ini tuh biasanya berjalan beberapa bulan sebelum anggaran tahunan itu disusun. Nah, tujuannya adalah menciptakan peta jalan atau rencana strategis yang realistis dan terukur untuk beberapa tahun ke depan. Prosesnya itu terdiri dari 6 tahapan utama yang kita bisa lihat di sini, yaitu ada review dan update rencana tahun lalu, ada menetapkan asumsi dan pedoman, lalu ada iterasi pertama oleh unit bisnis, analisis mendalam oleh kantor pusat, iterasi kedua dan negosiasi, dan terakhir ada review dan persetujuan final. Next. Nah, mari kita bahas lebih dalam lagi dari review dari keenam tahapan proses tersebut. Yang pertama kan ada review rencana tahun lalu. Dan ini di sini tuh rencana itu nggak boleh kaku. Tahap ini tuh mengintegrasikan semua keputusan strategis yang telah dibuat sepanjang tahun ke dalam rencana yang ada. Sehingga peta jalannya itu selalu mutakhir. Nah, dia ini dilakukan oleh staf perencanaan dengan keterlibatan manajemen jika tidak ada kepastian. Lalu kita lanjut ke tahapan kedua, itu menetapkan asumsi dan pedoman, di mana manajemen puncak tuh menetapkan aturan mainnya. Asumsi eksternal seperti pertumbuhan ekonomi dan tindakan kompetitor, serta pedoman internal seperti
target laba dan kenaikan gaji itu seperti memberikan kompas dan peta untuk unit-unit di bawahnya. Nah, forum itu sering melibatkan konferensi puncak antara manajemen korporat dan unit bisnis. Lalu kita masuk ke tahap 3, yaitu ada iterasi pertama oleh unit bisnis, di mana setiap divisi atau unit bisnis sekarang tuh menyusun rencana strategis mereka sendiri berdasarkan pedoman tadi. Nah, ini adalah draft pertamanya. Lanjut, kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu tahapan analisis mendalam oleh kantor pusat. Nah, disinilah kantor pusat tuh memeriksa draft dari semua unit. Mereka mengecek apakah asumsinya tuh realistis, lalu apakah rencana unit A selaras dengan unit B, dan yang paling krusialnya lagi, mereka tuh mendeteksi apakah ada planning gap, yaitu ketika total rencana semua bisnis ternyata tidak mencapai target perusahaan secara keseluruhan. Nah, untuk cara menutup kesenjangannya itu bisa tingkatkan rencana unit bisnisnya, lalu lakukan akuisisi, dan terakhir ada tinjau ulang dari tujuan korporatnya. Masuk ke tahapan kelima, yaitu iterasi kedua dan negosiasi. Nah, berdasarkan analisis, unit bisnis itu diminta merevisi rencananya. Secara teknis kan mudah, tapi secara politis tahap ini tuh sulit karena mungkin ada unit yang harus menunda proyek atau menurunkan eh, targetnya. Nah, beberapa perusahaan itu akan melakukan negosiasi informal tanpa revisi formal. Dan kita masuk ke tahapan terakhir, yaitu review dan persetujuan final, di mana rencana strategis final itu dipresentasikan ke manajemen puncak dan disetujui oleh CEO. Nah, rencana inilah yang nantinya menjadi dasar untuk menyusun anggaran tahunan. Mungkin penjelasan saya mengenai value chain, activity based costing, juga kegunaannya, serta proses proses perencanaan strategisnya sampai di situ. Adapun kalau disimpulkan dari value chain analysis tuh, kita tuh bisa membantu kita melihat perusahaan itu secara holistik dan menemukan peluang efisiensi dengan mitra dan internalnya. Nah, sementara untuk activity based costing itu tuh memberikan kita informasi biaya yang lebih akurat yang menjadi dasar kuat untuk pengambilan keputusan strategis. Nah, kedua alat inilah yang kita integrasikan ke dalam proses perencanaan strategis tadi ke yang lebih robust, yang lebih kuat tuh, dan akan membantu perusahaan itu bergerak lebih terarah, efisien, dan kompetitif di pasar. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Frianka atas pemaparan materinya. Jadi itu tadi pemaparan materi kami kelompok satu mengenai strategic planning. Eh, Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Kami kelompok satu pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.